kitab Matius, di kitab Matius 12 ayat 18. Ini saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwa ini bukan bahasa saya. Ini bukan bahasa saya. Ini jelas sangat tertulis di sini, Yesus hamba Tuhan. Shalom teman-teman, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Senang sekali ya kembali berjumpa dengan teman-teman dalam program ini seputaran apologet Kristen, membela dan meluruskan hal-hal yang keliru yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang dari sebelah. Kali ini saya membahas tentang mualaf yang satu ini. Pada video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang dia ya, tentang mualaf ini. Dia itu menjelaskan kenapa dia pindah server ya. Ya ada beberapa alasan. Nah pada video ini dia rupanya mulai menunjukkan giginya gitu ya, menunjukkan gigi atau mulai berani untuk menunjukkan kebolehan dia, ya, dalam tanda petik pengetahuan dia ya, kemampuan dia dalam hal mengkaji dan menafsirkan Alkitab. Nah, dia itu mengalahkan 3 pendeta sampai KO dengan menggunakan 5 jenis senjata, ya kan? Nah, senjata itu dipaparkan dalam video ini dan saya akan membahasnya satu persatu, tapi tidak langsung dalam video yang sama ini ya. Saya akan buat part demi part. Nah, kita dengarkan dulu senjata-senjata apa yang digunakan oleh orang ini. Mari kita dengarkan. Yang menjadi pertanyaan. Nah, makanya saya jawab sekarang. Kenapa saya meninggalkan agama Kristen? Setelah saya belajar kurang lebih setahun dalam mempelajari Alkitab, saya mendapat banyak kejanggalan-kejanggalan ayat, banyak mendapat hal-hal yang sangat membuat saya ragu akan agama Kristen, sehingga saya menyimpulkan dari hasil belajar saya selama setahun, saya menyimpulkan ada 5 hal. Yang 5 hal ini adalah, yang pertama, Yesus itu bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, Alkitab itu tidak valid. Artinya sebagian besar daripada Alkitab itu adalah buatan tangan manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Nanti akan saya jabarkan satu persatu. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang orang Kristen kerjakan, yang kita kerjakan, maksudnya yang saya kerjakan saat itu. Yang keempat, bahwa kita ini saat itu, maksudnya saya, orang Kristen itu tidak mengikuti bukan umat dari Yesus. Itu yang keempat. Jadi umat Kristen itu bukan umatnya Yesus. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Kristen itu bukan agama yang dibawa oleh Yesus. Nah, ini yang perlu dipahami. Kristen itu bukan agama yang dibawa oleh Yesus, tapi agama yang dibuat oleh Paulus. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang 5 hal ini. Tadinya saya bersemangat teman-teman ketika saya mendengarkan video dia menggunakan 5 senjata mengalahkan pendeta. Saya pikir wah kayaknya ini sesuatu yang baru ya. Ketika saya mendengarkan dan teman-teman juga sudah mendengarkan sekarang, saya pikir sesuatu yang baru, ternyata itu aja. Kalau ibaratnya saya menyimpulkan gini, casingnya baru, bungkusnya baru, tapi isinya tetap sama. Itu aja gitu loh. Bungkusnya aja yang baru, covernya gitu ya. Orangnya baru, mualafnya baru, tapi protes atau isi yang mereka selalu sampaikan ya itu aja. Tidak ada sesuatu yang baru, yang beda dari yang lain. Ya itu aja sama. Nah, teman-teman, saya akan menanggapi poin yang pertama. Ya, nanti tapi kita dengarkan dulu apa yang menjadi kritik dia dan penyampaian dia tentang poin yang pertama tadi. Mari kita dengarkan. Ini yang pertama, saya punya dalil. Jadi ketika kita berbicara perihal sesuatu hal, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, tentu ada alasan. Alasan itu saya dikuatkan oleh dalil. Dalil itu saya tidak ambil dari Al-Quran, tetapi saya ambil dari Alkitab itu sendiri. Ketika saya belajar selama kurang lebih setahun. Apa dalilnya sehingga saya berani mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Itu terdapat pada mana Alkitab ya? Biar lebih enak. Biar lebih enak. Jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman dalilnya. Ya, maaf ya. Jadi
mohon maaf kepada teman-teman Nasrani, orang Kristen, kita buat ini bukan untuk menyalahkan atau menyudutkan agama Kristen, tidak. Ini hanya edukasi kepada teman-teman kaum muslimin agar mereka mengetahui, tidak tersesat seperti saya. Jadi di kitab Matius 12 ayat 18, ini saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwa ini bukan bahasa saya. Ini bukan bahasa saya. Ini jelas sangat tertulis di sini, Yesus hamba Tuhan. Ini sangat jelas nih, bisa di zoom. Ini jelas-jelas tertulis Yesus hamba Tuhan. Sehingga pada ayat 18 dijelaskan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Ini kata Tuhan ini. Yesus itu hamba, bukan Tuhan. Ini kata Tuhan ini. Dan ini terdapat pada kitab Injil Matius ini. Ini kitab Injil Matius. Ini yang perlu teman-teman pahami ya. Bukan saya yang katakan Yesus bukan Tuhan, tetapi Alkitab ini sendiri yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini Alkitab yang mengatakan. Dalilnya lemah ya. Dalilnya itu tidak kuat. Nah, kalau dia belajar 1 tahun Alkitab, lalu menemukan kejanggalan di dalamnya, di dalam Injil Matius mencatat Yesus hamba Tuhan, dengan hanya membaca perikop dan satu bagian ayat saja, tidak melihat secara keseluruhan, kemudian konteksnya apa, ya kan, kemudian sejarahnya apa, dia tidak lihat, cuman baca perikopnya dan satu bagian ayat, lalu dengan berani mengatakan, ini tuh dalilmu lemah. Dalilnya itu lemah. Nah, maksud saya gini, dalil yang semacam ini, yang lemah ini kok dipakai dengan begitu yakin gitu. Dia bilang dia mengajarkan supaya tidak tersesat seperti dia. Saya setuju sih, saya setuju perkataan dia itu, saya setuju. Makanya saya mengajarkan saat ini supaya tidak ada orang yang tersesat seperti dia. Tidak, saya ajarkan supaya tidak tersesat. Mari kita buka apa yang disampaikan oleh orang ini tentang Injil Matius ya. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai 18. Alkitab berkata demikian. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi poin pertama teman-teman, ini bukan perkataan Yesus. Perhatikan, bukan perkataan Yesus, tapi perkataan Nabi Yesaya. Dikatakan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi Yesus sebagai hamba dalam konteks ini sedang menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Di mana? Kita lihat di dalam Yesaya pasal 41 ayat 1. Kita lihat ya. Yesaya pasal 42 ayat 1 ya. Dikatakan begini, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi kata yang di Matius memaklumkan artinya menyatakan hukum. Yesus adalah hukum bagi bangsa-bangsa. Tapi kenapa Paulus menggunakan kata hamba? Kenapa Paulus menggunakan kata hamba? Karena Paulus melihat pekerjaan yang dilakukan Yesus. Sebetulnya sangat paralel, sangat berbanding lurus dengan apa yang disampaikan Yesus. Dia mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kata melayani di situ menunjuk kepada kata hamba. Yesus memang tugasnya datang melayani, maka dia disebut hamba. Penyebutan dan pengistilahan hamba tidak menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Melayani itu sebagai seorang hamba bagi Yesus bukan berarti dia tidak Tuhan. Jadi itu semacam pelajaran
tugas Yesus dan pelajaran buat kita semua bahwa memang Yesus walaupun dia sebagai Tuhan tetapi dia bertugas melayani. Melayani dalam hal apa? Melayani memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu melayani. Jadi dia memberikan dirinya, nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu yang dimaksud melayani. Lalu Yesaya menggunakan kata untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Menyatakan hukum, dialah hukum itu yang sebenarnya. Yesus itu adalah hukum yang sesungguhnya. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu hukum loh. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau dia hanya menunjukkan perikopnya saja, belajar 1 tahun. Saya bilang tadi 5 menit izinkan saya. Nggak sampai 5 menit teman-teman. Saya sudah bisa menjelaskan siapa Yesus dalam konteks sebagai hamba. Oke? Dalam konteks sebagai hamba, dia adalah melayani. Memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ini penjelasan bagian pertama saya dari senjata yang dipakai oleh mualaf ini. Kita akan berjumpa pada part yang kedua nanti. God bless you.